Salam, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, sidang jemaat yang saya kasihi, yang berada di rumah maupun dimanapun berada, demikian juga berbisa yang berada di mana saudara berada. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kita akan mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita pahami, apa yang harus kita lakukan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bangkit berdiri. Kita akan tunduk kepala di hadirat Tuhan. Kita akan berdoa terdahulu kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha besar, maha kuasa, Sang Pencipta langit, bumi serta segala isinya, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kembali pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya terdahulu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami, agar firman-Mu mendapatkan tempat dalam kehidupan kami, sehingga kami menangkap pesan-Mu. Kami boleh mengerti isi hati Tuhan, kami boleh mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, urapi seluruh sidang jemaat yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kita semua yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul khotbah pada saat ini adalah mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan sangatlah penting. Mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan sangatlah penting. Baiklah, kita membuka dulu sekaligus membaca kitab suci dalam 2 Tawarim pasal 7 ayat 13 dan 14. Sekali lagi Bapak Ibu di rumah bangkit berdiri. Kita akan baca dan dengar bersama-sama firman Tuhan ini. 2 Tawarim pasal 7 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Semua kita yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dipersilakan duduk kembali. Mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan sangatlah penting. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, judul khotbah kali ini adalah mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan sangatlah penting. Namun sebelum saya jelaskan hal ini lebih lanjut, kita simak dulu arti kata introspeksi. Introspeksi pasti kita semua tahu. Apa arti introspeksi? Introspeksi artinya adalah meninjau kembali, peninjauan kembali atau mengoreksi kembali, mengoreksi kembali. Apa yang kita harus koreksi? Tidak lain adalah perbuatan kita, sikap kita, kelemahan kita, serta kesalahan kita. Itulah arti
daripada kata introspeksi. Mari kembali pada kesempatan ini kita simak judul khotbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini, yaitu mengintrospeksi diri di hadapan Allah sangatlah penting. Ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi, intinya adalah Tuhan mengkehendaki agar umat manusia dan khususnya umat Tuhan belajar mengintrospeksi diri dari setiap dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga Tuhan akan membebaskan, berbelas kasihan, memulihkan negeri mereka. Negeri mereka pada saat itu perlu dipulihkan. Ketahuilah, Tuhan izinkan negeri umat Tuhan pada zaman dulu dilanda yang namanya kekeringan. Dilanda yang namanya kekeringan. Kemudian dilanda belalang memakan hasil bumi mereka. Akibat bahkan bukan hanya belalang, penyakit sampar diizinkan melanda di antara umat Tuhan. Akibat kekeringan terjadi di negeri mereka, terjadi bala kelaparan yang sangat hebat. Dilanda penyakit sampar di antara umatku. Akibat penyakit sampar yang melanda negeri mereka, kitab suci mengatakan di dalam kitab 1 Tawarik pasal 21 ayat 14, di situ dituliskan ada 70 orang yang tewas, saudara. Haleluya. 3 bentuk bencana tersebut diizinkan Tuhan terjadi melanda negeri umat Tuhan zaman dulu. Pasti mereka mengalami dampaknya yang sangat dahsyat karena ketiga bencana tersebut, sehingga menyebabkan terjadi berbagai kesulitan, berbagai penderitaan, bahkan kematian. Mengapa Tuhan izinkan bencana menimpa negeri umat Tuhan zaman dulu? Pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah karena umat Tuhan pertama tidak taat kepada Tuhan dan perintahnya. Jadi Tuhan mengizinkan bencana terjadi di negeri mereka karena Tuhan melihat betapa umat Tuhan mulai tidak taat lagi kepada Tuhan dan perintahnya. Yang kedua, karena umat Tuhan mulai terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan yang ada di sekitar mereka, alias penyembahan berhala. Mereka terpengaruh bahkan mengikuti penyembah berhala. Dan kalau ada orang yang menyembah berhala selain Tuhan, Tuhan sangat marah. Tuhan tidak senang bahwa umatnya menyembah berhala. Tuhan menghendaki kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Yang ketiga, Tuhan izinkan bencana terjadi di tengah-tengah negeri mereka karena dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Dalam situasi dan kondisi umat Tuhan mengalami bencana tersebut, ketahuilah saudara, Tuhan mengajar mereka. Tuhan mengajar mereka. Tujuannya bukan membenci mereka, tapi tujuannya itu tandanya bahwa Tuhan masih mengasihi mereka, serta mau membentuk dan menyadarkan umat Tuhan bahwa apa yang mereka telah lakukan benar-benar salah di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan, itu tandanya Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan membentuk sekaligus menyadarkan mereka. Yang pertama, supaya mereka belajar introspeksi diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya mereka belajar takut akan Tuhan.
Sebab rasa takut akan Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan zaman dulu mulai menghilang. Itulah sebabnya supaya mereka belajar takut akan Tuhan. Tuhan izinkan bencana terjadi supaya mereka belajar takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, supaya mereka belajar sungguh-sungguh percaya dan taat kepada Tuhan. Betapa Tuhan mengkehendaki kita umatnya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan setengah atau tidak percaya sama sekali, tapi Tuhan mengkehendaki kita percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Haleluya. Dan belajar taat pada perintah Tuhan. Tuhan izinkan umat Tuhan mengalami bencana pada waktu itu, supaya mereka secepatnya sadar, bahkan bukan hanya sekedar sadar, tapi Tuhan mengkehendaki supaya mereka segera bertobat. Segera bertobat kepada Tuhan. Tuhan berfirman dalam kitab suci, di dalam Kisah Para Rasul ayat 3, ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan, sadarlah, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Tuhan mengkehendaki supaya umat Tuhan di berbagai tempat bertobat kepada Tuhan. Umat Tuhan harus segera mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Kita semua tanpa terkecuali, kita mau belajar datang dengan kerendahan hati, segera mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan dan merefleksikan introspeksi ini melalui tindakan yang nyata. Kitab suci mengatakan, ketika umat Tuhan telah belajar mengintrospeksi diri ketika firman Tuhan datang kepada mereka, mereka segera merefleksikan kesadaran mereka. Firman Tuhan mengatakan, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang bisa sadar kalau ia memiliki hati yang rendah. Orang bisa bertobat kalau ia memiliki hati yang rendah. Atau kata lain, rendah hati. Kalau orang tidak memiliki rendah hati, sulit untuk sadar akan kesalahannya, apalagi bertobat. Tuhan mengkehendaki kita umat Tuhan belajar memiliki kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah melawan orang yang sombong atau orang yang angkuh, tapi mengasihani kepada orang-orang yang rendah hati. Yang kedua, supaya umat Tuhan berdoa, mereka refleksikan kesadaran mereka lewat tindakan. Yang kedua, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Mereka datang berdoa, mencari Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Kita perlu berdoa, karena doa adalah napas setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Umat Tuhan datang berdoa dan mencari wajah Tuhan. Saudara, nyanyian yang seringkali kita nyanyikan, nyanyian yang sudah tidak asing lagi, bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar memanfaatkan waktu yang ada untuk berdoa mencari wajah Tuhan. Mengapa dikatakan berdoa? Mengapa dikatakan cari wajah Tuhan? Doa, melalui doa kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Selain lewat doa kita berkomunikasi kepada Tuhan, menyampaikan segala keperluan kita. Lewat doa kita mendapatkan kekuatan. Lalu mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Apa maknanya mencari wajah Tuhan? Adapun makna mencari wajah Tuhan adalah senangkan hati Tuhan. Ketika kita senangkan hati Tuhan, saya percaya wajah Tuhan berseri-seri. Itu makna daripada mencari wajah Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan sehingga wajahnya berseri melihat kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak belajar hidup menyenangkan Tuhan, kita melakukan berbagai hal, tanda kutip melakukan berbagai dosa dan kejahatan, pasti hati senang, hati Tuhan tidak senang. Pasti hati Tuhan sedih.
dan membuat wajahnya tidak berseri. Tetapi mari kita mau belajar, berusaha mencari wajah Tuhan. Ketika kita bertemu, kita dapatkan wajah Tuhan berseri. Kan kita belajar hidup menyenangkan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik dan benar. Yang ketiga, umat Tuhan zaman dulu merefleksikan kesadaran mereka. Mereka bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Ketika Tuhan dari surga melihat umat Tuhan telah mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan, serta merefleksikan melalui tindakan yang nyata, yaitu mereka telah merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kitab suci mengatakan, Tuhan dari surga mendengar doa mereka. Tuhan dari surga mendengar seruan mereka. Tuhan dari surga mendengar jeritan mereka. Yang berikutnya, Tuhan bersedia mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Dan akhirnya Tuhan bersedia memulihkan negeri mereka. Sebagaimana ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Bapak, Ibu, Saudara, ketahuilah, haleluya, Bapa kita di surga adalah Bapa yang maha pengasih dan penyayang serta pengampun, maha pengampun. Dia bersedia mau mengampuni umatnya yang sadar akan dosa-dosanya, serta memohon ampun, serta mau bertobat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Tuhan setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita umat Tuhan, haleluya, mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Ini karena ini satu hal yang sangat penting. Haleluya, serta mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan kerendahan hati kita. Kita perlu sadar bahwa dunia masa kini sedang mengalami berbagai krisis dan berbagai kesulitan karena dampak dari bencana COVID-19. Bencana ini melanda bukan, haleluya, bencana ini hanya melanda satu negeri, saudara. Tapi bencana yang dialami umat Tuhan zaman dulu melanda, haleluya, haleluya, melanda hanya satu negeri. Tetapi ketahuilah, bencana COVID-19 melanda bukan hanya satu bangsa, bukan hanya melanda satu negeri, tapi melanda seluruh dunia. Haleluya, jadi COVID-19 melanda seluruh dunia. Tetapi melanda, haleluya, bukan hanya di berbagai tempat, tetapi melanda khususnya di negeri kita Indonesia yang tercinta. Selaku orang beriman, kita harus tanggap. Kita harus tanggap bahwa Tuhan mengizinkan bencana terjadi karena ketidaktaatan umat Tuhan zaman dulu. Apakah ada umat Tuhan zaman sekarang tidak taat? Saya boleh katakan banyak yang tidak taat. Itulah sebabnya mari kita mau belajar taat kepada Tuhan, kepada perintahnya. Apapun bentuk perintah Tuhan, kita mau belajar taat. Yang kedua, karena banyak manusia tidak lagi menyembah Tuhan, tetapi terpengaruh dan menyembah berhala. Terpengaruh dan menyembah berhala. Yang tadinya fokus menyembah kepada Tuhan, karena sungkan dengan saudaranya, dengan keluarganya, akhirnya apa? Mengikuti dan terlibat dalam acara-acara penyembahan berhala. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Yang ketiga, karena perbuatan dosa yang sedang merajalela di dunia ini di berbagai tempat. Bencana akan segera berakhir.
apabila manusia umumnya dan khususnya kita umat Tuhan secepatnya mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan serta mau bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan. Haleluya, karena hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan dan menyelamatkan kita dari bencana ini. Kita tidak boleh atau tidak mampu mengatasi dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan, menyelamatkan kita dari bencana ini. Mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan harus dilakukan oleh setiap orang. Harus dilakukan oleh setiap orang tanpa terkecuali. Haleluya. Dan tidak mengenal strata, latar belakang. Semua kita harus segera mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Serta mengaku dosa, bertobat dan mohon ampun kepada Tuhan. Kita selaku manusia yang hidup di dunia ini, tidak ada yang tidak pernah melakukan dosa. Karena kita manusia yang tidak sempurna atau belum sempurna. Yang sempurna hanyalah Tuhan. Dosa sedang merajalela di berbagai tempat. Ketahuilah, iblis sedang membelokkan jalan hidup manusia dari jalan yang benar ke jalan hidup yang salah. Iblis sedang menguasai pikiran dan hati manusia, sehingga manusia cenderung dan suka melakukan perbuatan dosa. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di situ dikatakan, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, di antara sejumlah dosa-dosa yang tercantum di Injil Markus pasal 7 ayat 21 tersebut tadi, saya percaya kita semua pasti pernah terlibat dan melakukan salah satu dosa yang tercantum di ayat itu. Dan mungkin juga kita berpikir dan berkata, saya tidak pernah melakukan dosa yang tercantum dalam ayat tersebut. Tetapi tanpa kita sadari, kita telah berdosa kepada Tuhan dalam hal yang lain. Yaitu kita sering meremehkan dan mengabaikan ibadah. Padahal ibadah Tuhanlah yang memerintahkan agar umat Tuhan beribadah. Terkadang banyak umat Tuhan meremehkan bahkan mengabaikannya. Jadi kalau kita mengabaikan ibadah, kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita perlu sadar dan bertobat. Kita sering mengabaikan ibadah. Padahal ibadah, saya katakan tadi, Tuhanlah yang memerintahkannya kita untuk beribadah. Tetapi jika kita tidak melakukannya, kita berdosa di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam hal yang lain. Kita tahu berbuat baik kepada orang lain, tetapi jika kita tidak melakukannya, firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 14 ayat 17, kita berdosa. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Haleluya. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berdosa kepada siapa? Berdosa kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan agar kita mengerti konsep berbuat baik. Tapi tidak berhenti di situ, harus dipraktekkan. Kalau hanya sekadar mengerti berarti teori. Tuhan menghendaki kita praktekkan. Makanya Tuhan berfirman, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa kepada Tuhan. Dunia ini telah terkontaminasi dengan berbagai dosa dan kejahatan.
Bahkan tanpa kita sadari, pikiran dan hati kita ikut terkontaminasi dengan dosa dan kejahatan. Tidak ada alasan lagi bagi kita untuk membenarkan diri kita. Dan bukan saatnya lagi bagi kita untuk saling menyalahkan satu sama lain, menghakimi satu sama lain. Siapa yang salah, siapa yang benar. Yang benar dan maha benar hanyalah Tuhan. Kita semua manusia pernah terlibat dalam dosa dan kejahatan. Firman Tuhan katakan tidak ada seorang manusia yang benar, semua telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengampuni dan membebaskan kita dari kehidupan yang berdosa. Katailah Allah Bapa di sorga mempercayakan kuasa pengampunan kepada Yesus. Yesuslah yang mampu mengampuni umat manusia. Perhatikan baik-baik saudara. Bapa kita di surga telah mempercayakan kuasa untuk mengampuni segala dosa manusia. Haleluya. Kuasa itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, termasuk kuasa mengampuni manusia yang berdosa. Jadi Tuhan Yesus berkuasa, sanggup mengampuni manusia yang berdosa. Mengampuni manusia yang berdosa, saudara dan saya, kita semua. Ia sanggup mengampuni dan membebaskan kita manusia dari segala dosa. Sebagaimana kitab suci mengatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43, di situ dikatakan tentang dialah, tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Mengapa hanya Tuhan Yesus yang satu-satunya dapat mengampuni dosa manusia? Karena Tuhan Yesus telah berkorban, menyerahkan diri di kayu salib. Yang pertama karena ia telah mendapatkan kuasa dari Allah Bapa di surga, termasuk satunya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Yang berikutnya karena Tuhan Yesus telah rela berkorban, menyerahkan dirinya, mati di kayu salib demi membebaskan, mengampuni, serta menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kita ini manusia yang berdosa, sebetulnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kasih Tuhan Yesus, ia telah rela berkorban, mati di kayu salib demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bahkan lebih lagi ketika Tuhan bangkit dan naik ke surga, dia menyediakan surga bagi kita umatnya yang sungguh-sungguh percaya dan taat kepadanya. Haleluya. Ketahuilah apapun bentuk dosa kita, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus serta mau mengakui dosa kita, Tuhan sanggup mengampuni, menyucikan hidup kita. Kitab suci mengatakan, jika kamu mendengarkan suaranya, suara Tuhan pada hari ini, janganlah mengeraskan hatimu. Hari ini, saat ini, suara Tuhan diperdengarkan, firman Tuhan disampaikan. Firman Tuhan katakan, janganlah mengeraskan hatimu. Janganlah kita mengeraskan hati kita. Oleh sebab itu mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, serta mau mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Apapun bentuk dosa kita, kita datang dengan kerendahan hati, mengaku di hadapan Tuhan serta memohon ampun agar Tuhan Yesus berbelas kasihan, bersedia mengampuni serta memulihkan hidup kita, bahkan memulihkan negeri kita,
sehingga kita bangkit lagi dari berbagai keterpurukan yang sedang terjadi. Banyak hal yang sedang terjadi, dampak dari COVID-19. Tapi ketahuilah saudara, kalau kita umat manusia dan khususnya umat Tuhan, mau belajar introspeksi diri di hadapan Tuhan, mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan mau datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengaku dosa, memohon ampun, memohon belas kasihan dari Tuhan, maka Tuhan Yesus yang ada di surga, Dia berbelas kasihan, Dia mendengar doa kita, Dia memulihkan hidup kita, sekaligus memulihkan bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk menangkap kebenaran firman Tuhan ini, sekaligus memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kita umatnya, sehingga Ia berfirman, Dia tegur kita dengan kasih-Nya melalui firman-Nya. Firman-Nya berkata sekali lagi, jika kamu mendengarkan suaranya pada hari ini, jangan mengeraskan hatimu. Mari Bapak Ibu kita semua datang di hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Kita menyadari tidak ada satu manusia yang tidak luput dari dosa dan salah. Kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan. Dan kita percaya ketika kita lakukan hal ini, Tuhan melihat dari surga, sekaligus telinganya mendengar seruan kita, doa kita, dan Dia berbelas kasihan, menolong kita, memulihkan hidup kita, memulihkan, menyelamatkan bangsa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, silakan bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur atas kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami dapat mendengar isi hati Tuhan, pesan Tuhan. Tanamkanlah di dalam hati kami, dan kiranya Roh Kudus memberikan penjelasan lebih lagi bagi kami, bahkan memberikan kemampuan agar kami dapat melakukannya. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang di hadirat-Mu, memohon ampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, umat-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu kiranya berlaku atas hidup kami, atas negara dan bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya hanya Tuhanlah yang sanggup menolong, menyelamatkan kami, umat-Mu, bangsa kami, dari bencana yang sedang terjadi. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu buat selama-lamanya. Roh Kudus pimpinlah kami, bawalah kami untuk selalu hidup di jalan-Mu, untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami satu hati berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Mari Tuhan pulihkan dan selamatkan bangsa kami Tuhan, agar bangsa ini boleh keluar dari kesulitan yang ada, boleh bangkit kembali. Kami berdoa berkati, haleluya, pemerintah kami Tuhan, melalui Bapak Presiden serta wakilnya, para menteri yang ada, seluruh jajaran kepemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Pakai mereka lebih lagi Tuhan dalam menjalankan tugas, sebab saat-saat ini mereka haleluya sibuk Tuhan menjalankan tugas yang cukup berat. Karuniakan kekuatan kesehatan kepada mereka, karuniakan hikmat, akal budi bijaksana, sehingga mereka menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, memimpin, membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, bahkan dapat mensejahterakan rakyat yang ada. Terima kasih Tuhan. Dan selanjutnya hamba berdoa, berkati sidang jemaat yang ada di rumah yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, berkati kehidupan mereka,
Berkati pribadi, rumah tangga, anak-anak pekerjaan mereka, apapun bentuknya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Jaga lindungi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Baik mereka ada di rumah ataupun ketika mereka berpergian karena ada satu kepentingan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara yang kukasih dalam Tuhan, kedangkanlah kedua tangan-Mu ke atas. Terimalah berkat damai sejahtera di Allah Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat. Pengentaran dan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai dengan kita. Menguatkan, memampukan kita menghadapi setiap cobaan dan tantangan. Sekaligus memberikan damai dalam hati kita. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kita semua yang percaya berkata, amin. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.